والسلام ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا حلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها باريا وباريا وصوصا مالي في هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى روح صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وصلنا فأمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين وغفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Babun utawi iki kubab ai hadza. Babun utawi iki kubab al ilmu utawi ilmu iku qoblal qauli sadurunge ucapan wal amali lan perbuatan. Qoblal qauli sadurunge ing iku qoblal qauli ing dalem sadurunge ucapan wal amali lan perbuatan. Qala al-Imam al-Bukhari dawu sapa Imam al-Bukhari radhiyallahu anhu arda muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Imam Bukhari. Di qaulillahi ta'ala dawu mari di qaulillahi ta'ala maring dawi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam mongko weruh sapa sira annahu sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah ing dalem wujude. La ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah ing dalem wujude illallahu kejaba Gusti Allah. Fa'lam ngertiya sapa sira fa'lam mongko weruh
Man utawi sapane wong akhadha kang ngalap jepik mengambil sapa man hu ing ilmu terus nangandin sampean beda akhadana. Mun saya ada akhadana berarti Quran. Kita apa mode berarti? Saya afkiran din bihan saya orang akhadana. Man utawi sapane wong iku akhadha lamun ngalap sapa si man hu ing ilmu akhadha moko ngalap sapa man bihadzin kelawan bagian wafirin kang sempurna. Waman lan utawi sapane wong salaka kang melaku kang ngambah berjalan sapa si man tariqon ing dalan yatlubu hale murih nyubrih mencari sapa si man bihi kelawan salaka golek ilman ing ilmu sahala moko gampangaken sapa Allah Gusti Allah gampang nolahu maring siman tariqon gampang no ing dalan ilal jannati menuju maring swarga. Alhamdulillah. Wa qala lan dawu sapa jalla kang agung apa zikruhu sebutane innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsha angin pastine wedi Allah ing Gusti Allah yakhsha ay yakhaf min ibadihi saking pira-pira kaulaning Gusti Allah sapa al ulama para ulama. Wa qala lan dawu sapa ta'ala Gusti Allah kang maha luhur wa ma yaqiluha illal alimun wa ma yaqiluha lan ora angen-angen ing amsal ha ing al amsal yakni ing pitutur amsal beberapa contoh-contoh yang telah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yaqiluha lan ora angen-angen ha ing al amsal utawa pitutur sapa illal alimuna kejaba wong kang alim kabeh wong kang padha alim. Wa qala ta'ala lan dawu sapa Gusti Allah taala wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu lan padha ngucap sapa si kufar lau kunna lamun ono sapa kita ono iku nasma'u ngrungokaken sapa kita au naqilu utawa angen-angen sapa kita ngrungokno utawa angen-angen ma ing ma kunna mongko ora ono sapa kita ora ono iku fi ashabis sa'ir ing dalem pira-pira napa niku wong kang anduweni neraka sair pira-pira wong kang manggoni ing neraka sair wong kang duwe atau manggoni neraka sair. Wa qala ta'ala lan dawu sapa Gusti Allah taala kang maha luhur sapa Gusti Allah hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun hal yastawi ora padha sapa alladzina wong akeh ya'lamuna kang padha alim kang padha ngerti sapa si alladzina walladzina lan wong akeh la ya'lamuna kang ora padha ngerti sapa si alladzina. Wa qala lan dawu sapa annabiyyu sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innamal ilmu bitta'allum. Man utawi sapane wong yuridillahu yuridika ngarepaken sapa Gusti Allah bihi ing man ngarepno khairon ing kebagusan yufaqihu mongko mahamaken yufaqihu mongko ngertekaken mahamaken sapa Gusti Allah hu ing eman mahamno fid dini ing dalam urusan agama. Wa innamal ilmu angin pastine utawi ilmu
iku bitta'allumi kelawan ngaji. Wa qala Abu Dzarrin lan dawuh sapa sahabat Abu Dzarrin dalam rangka tahris, memberikan semangat kepada orang yang mencari ilmu, hirson ala ta'limil ilmi talaban litsawab, untuk mencari pahala daripada Allah Subhanahu wa taala yang disediakan bagi orang yang mencari ilmu. Waqala Abu Dzarrin lan dawuh sapa sahabat Abu Dzarrin, la wada'tum lamun deleh sapa sira kabeh as-somsoma as-somsomata ing pedang landhep, as-saif as-sarim, maknane pedang sing landhep, ala hadhihi ing atase ikilah citok, napa bagian belakang dari bagian kepala niki nyamane citok. Wa asyara lan awe isyarah sapa sahabat Abu Dzarrin ila qafahu maring citoke sahabat Abu Dzarrin. Tsumma dzanantu nuli kari-kari nyono sapa ingsun anni sak temene ingsun iku unaffidu nerusaken sapa ingsun kalimatan ing siji kalimah sami'tuhu kang krungu sapa ingsun ha ing kalimah krungu minan nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an tujizu ing dalem sadurunge napa niku ngelakoaken sapa ingsun alayya ing atase ingsun. Qabla an tujizu ing dalem sadurunge yen to nglakokaken sapa sira kabeh alayya ing atase ingsun la angqadtuha mongko yaktine nerusaken sapa ingsun ha ing kalimah. Qabla an tujizu ing dalem sadurunge yen to nglakokaken sapa sira kabeh alayya ing atase ingsun la angqadtuha mongko yaktine nerusaken sapa ingsun ha ing kalimah. Masyaallah. Wa qala Ibnu Abbas lan dawuh sapa Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah taala anhuma saking karune Sayyidina Abdullah lan Sayyidina Abbas. Kunu rabbaniyin, kunu ana sapa sira kabeh ana iku rabbaniyin, pira-pira wong kang didik manungsa kanthi jejeg-jejege ilmu. Murabbi, pengajar. Kunu ana sapa sira kabeh ana iku rabbaniyina, pira-pira wong kang didik, pendidik, wong kang didik, pira-pira wong kang didik manungsa kanthi jejeg. Hulama pira-pira wong kang aris, halim, bijaksana. Fuqaha wong kang ngerti ilmu fikih, alim fikih. Ulama tur pira-pira wong kang alim. Jaban saroban mengangkat dadi murabbi nika. Jangan asal-asalan ngangkat menjadi orang pengajar kecuali mempunyai kriteria ulama, fuqaha, ulama. Ulama orang yang halim, fuqaha orang yang mengerti, ulama orang yang berilmu. Wa yuqalu lan den ucapaken ar-rabba apa sing den ucapno ar-rabbani utawi maknani ar-rabbani sing diwaca niku lho pira-pira wong kang didik menungso kanthi jejeg niku alladzi ya iku wong yurabbi kang ngitik-ngitik, kang napa didik ngitik-ngitik. Annasa sapa si alladzi annasa menungso bisigharil ilmi kelawan cilik-cilike ilmu. Qabla kibarihi bisigharil ilmi kelawan cilik-cilik ilmu, qabla kibarihi ing dalem sadurunge gede-gedene ilmu. Masyaallah. Kelanggeren ya. Wah, kita pasuk ibu corajo. Oh, kita papis tipis, padahal nek dadi kriteria nek dadi persyaratan kade. Dadi persyaratan untuk mulang niku cak murabbani rabbaniin atau murabbi ar-rabbani. Taib. Hadits ini menjelaskan pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman
dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Ketahuilah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada Tuhan yang patut kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzambika, dan memohonlah ampunan atas dosa-dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum, dan sesungguhnya Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Ayat ini menjelaskan tentang qablal qawli wal amal. Ilmu harus kita kedepankan sebelum kita melakukan sesuatu atau berucap, mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu. Maka Allah di sini mendahului ayat ini, fa'lam fabada'a bil ilmi, didahului dengan lafaz fa'lam, artinya ilmu sangat penting. Sebelum kita beribadah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut kita sembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, harus dengan ilmu. Karena Al-Qur'an menyebutkan fa'lam, ketahuilah. Ngaji kada sebelum ngocak menyampaikan sesuatu, sebelum melakukan sesuatu, maka harus dengan ilmu. Fa'lam, harus kita ketahui. Berarti ilmu nega sebelum nyembah ke Gusti Allah, sebelum ngelakonin apapun perintah Allah, sebelum kita melakukan ucapan yang baik, maka harus dengan ilmu. Tanpa ilmu tak bisa. Sehebat apapun ibadahnya sampian tapi tanpa dasar ilmu, tolak. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tapi amal tadi itu dari orang yang bodoh. Wa kullu man bi ghairi ilmin, setiap orang yang tanpa ilmu, beramal tanpa ilmu, a'maluhu, maka dipastikan amal perbuatannya mardudatun, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Haji, sebelum haji ilmu, sebelum zakat ilmu, sebelum sholat ilmu, ngaji tak bisa, salah-salah. Tak usah ngaji, tak bisa tanpa ilmu, maka bakal sia-sia perbuatan kulman dengan amal perbuatan nikah, tak ada gunanya. Habaan manthura, ibarat debu-debu yang berterbangan, terbang sia-sia, akan dibawa angin, akan dibawa ombak. Enteng tetina. Ibadah orang seilmu, ibadah orang se di ilmu, teka apon durokaat tapi dari orang se alim lebih berbobot daripada se burokaat atau orang se butuh. Penting ilmu nikah. Karena Allah Subhanahu wa taala mendahului ayat perintah urusan nyembah ke Gusti Allah, menyembah kepada Allah, didahului dengan ilmu. Fa'lam, berarti pada lafaz ilmu, fa bada'a bil ilmi, maka ilmu. Mun anak nika cuma esangkolen dunya bisa tada, bilon soki bapan anan tandi banyak, bilon bapan bos juragan, anak tadi koli bosa. Tapi ketika anak isangkolen ilmu, maka anak kelak bakal jadi orang yang selamat. Wa annal ulama hum warathatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama adalah mereka pewaris daripada para nabi. Nabi mewariskan apa? Nabi tidak pernah mewariskan dunia, tidak mewariskan harta. Warathul ilma, kan tetapi para anbiya, para nabi, mereka mewariskan daripada ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan dari para nabi, dia mendapatkan bagian dari warisan tersebut, akhadha bihaudzin wafir, maka orang tadi itu telah mengambil bagian wafirin yang sempurna. Mun warisan bisa elang, warisan bisa tak ada,
Kadang-kadang bapak Ki Odi minta warisan kada kok. Pak, minta warisan. Duh, engkau kan Ki Odi, cong pokon kok minta warisan. Bu, engkau minta warisan. Loh, nah engkau kan Ki Odi malah minta warisan. Engkau minta tang bagian kemah, tang bagian kemah. Bapak Ki Odi, embun Ki Odi, tapi entah minta warisan punan. Naudzubillah. Dan kadang rebuan gara-gara warisan. Beda orang rebuan ilmu. Ada. Saya nggak cok ngaji loh. Engkau sengaja ada. Coba. Mon rebuan warisan, rebuan jabatan, rebuan nantinan ungki. Kelar taknya apa bi teretan? Gara-gara warisan. Mon sambian teroleh warisan saya tak pernah tokaran. Kalau Anda ingin mendapatkan warisan peninggalan dari para nabi yang jelas akan memberikan manfaat warisan tersebut dunia akhirat, ambil warisan tersebut ilmu. Ilmu. Sapan orang sing ngalak bagian daripada warisan nika, maka orang nika pun memperoleh bagian yang besar, yang sempurna. Bada saumpama, bada kitabnya, bada buku bacaan ilmu, kemudian bada PC, mele kemajong, mele PC, mele kitab, mon seneng ilmu, kitab, PC bisa sehari, mon kitab karena bapak, kitab karena mbak, kitab karena yang tua, keningi baca, mon anak si soleh ya, anak saya bagus melek kitab melek buku ilmu kenapa recare karo kitab ada gunanya ya karena tak paham keisen ilmu maka orang se ngala ilmu gelek berarti oleh warisnya para nabi waman salaka tariqan yatlubu bihi ilman dan barang siapa yang berjalan di satu jalan dengan tujuan mencari ilmu sahalallahu lahu tariqan ilal jannah maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menggampangkan baginya tariqan jalan ilal jannati menuju surga. Jalan menuju surga kalau kita tempuh dari sekarang maka kita akan diberikan kemudahan untuk menuju surga. Jadi swarga beda jalan Pak, ke neraka ya beda jalan, ke swarga beda jalan, sampeyan jalan demer ya. Jalan maksiat, jalan mungkarat, jalan ke neraka. Jalan taat, jalan ibadah, jalan ilmu, silaturahmi, alaqah halal. Berarti ilmu kelak bisa matakuk dekat Allah Subhanahu wa taala sehingga alaqah halal. Ilmu kelak bisa matakuk dekat Gusti Allah sehingga lakona tetap salat 5 waktu. Orang saya nyari ilmu sak jalan sambian sak jalan dari jompok sejauh atau si semak. Semakin jauh semakin banyak ganjarna. Mun kok tak jarak jauh kelu bener tadi penghalang jarak jauh nika. Justru semakin jauh nika semakin raja ganjarna. Karena apa? Karena saya kadang-kadang tak ngaji. Orang saya jalan, orang yang berjalan mencari ilmu, menuju tempat ilmu, sama halnya dengan jihad fisabilillah. Bahkan mencari ilmu adalah afdalul jihad, talabul ilm. Paling utama-utamanya jihad adalah mencari ilmu. Nah, king orang si semangat nyari ilmu ini kejarang punan. Tak ada ngeronyo sakone tak datang. Sibuk, kaketok sibuk. Jadi saya ngaji, saya mencari tak sibuk deh kaketok. Gue bula sibuk, mau tak isong kok, tak kober kok sibuk. Harus datang daripada adik sibuk tibi, bodoh sibuk tedung. Cek kira orang tadi sibuk, cek kira sambian melono sibuk, mau tak berngobragi kan gue ilmu, tolos tak kenceng nyari ilmu sambian. Sampai itu mate butuh, mate tak takut ada ke Gusti Allah. Anapa pola syarat orang takut ke Gusti Allah harus dengan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang yang takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang
ilmu. Tanpa ilmu maka dipastikan orang tersebut tidak akan pernah takut kepada Allah. Apakah harus ulama? Tidak. Ayat ini menunjukkan bukan berarti orang yang ilmunya sedikit tidak ilmunya yang sedikit tidak takut, tidak. Hanya saja ini menjelaskan tentang pentingnya ilmu akan membuat orang semakin takut kepada Allah. Tanpa ilmu jelas tak kira takut. Karena ayatnya beda innama, in masuk de ma zaidah, aneka faedahnya lil hasr. Cuman saja orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya al ulama, mereka orang yang berilmu. Dan ayat ini bukan berarti menafikan selain daripada ulama. Bukan berarti orang yang ilmunya sedikit. Ini menjelaskan tentang kesempurnaan orang yang takut kepada Allah, ulama. Kenapa? Karena ulama yang paling takut kepada Allah, ulama yang paling mengerti sifat-sifat Allah, ulama yang paling mengerti tentang ilmu-ilmu Allah, ulama. Maka Nabi SAW mengatakan, ana atqakum lillah wa akhsyakum lillah. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Kenapa? Karena ilmu yang paling tinggi adalah ilmu Nabi SAW. Ini menjelaskan tentang tafawud, tingkat-tingkatan orang takut kepada Allah tergantung ilmunya. Seberapa ilmunya, seberapa takut pula kepada Allah. Semakin tinggi takutnya, semakin tinggi ilmunya. Jadi ilmunya tak kena yokor kalau pinter ceramah tak bisa. Dan kadang banyak orang alim tapi tak bisa ceramah. Mun kalau pinter ceramah gampang, sampai macam yang penanggalan banyak hadis, yang penanggalan ayat Al-Quran, apalagi jadi kiai mbian bo. Keng ada orang ngonceng dia lah. Ya mun kapi itu kiai kapi itu kiai. Kiai Haji Mak Tolib, Kiai Haji Muhlis, Sambam itu kiai kapi. Saya ngonceng kok siapa yo? Cereng kiai tak harus ceramah. Engki ngoncan bae aja sim kiai, ikiai dia. Kiai. Ikiai wis melok ikiai. Berarti kiai. Debune kene ngetoro ucapan, perbuatan bisa ditiru. Kiai, guru digugu ditiru. Kiai, ikiai. Melok kiai, melok ulama. Karena tidak ada orang yang paling mengerti kepada Allah kecuali ulama. Berarti ayat ini menjelaskan tentang kesempurnaan takut kepada Allah hanya dimiliki oleh para ulama. Tanpa ilmu. Kenapa ulama? Ulama yang bagaimana? Ulama yang mengerti akan dirinya. Ulama yang dengan ilmunya dia tidak sombong, dengan ilmunya dia semakin merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana a'lam kana akhsyalillah. Barang siapa yang mengerti atas dirinya, maka dia pasti akan takut kepada Allah. Siapa sengko? Siapa saya? La haula wala quwata illa billah. Tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kekuatan kecuali dari Allah. Andi kekuatan apa manusia syariah? Sakit tabu tak mampu kok. Petinju yang dengan kuat kekar badannya murus tak jadi petinju mencret. Nah orang seoning dek kapasitas dirinya, orang yang mengetahui tentang akan kedudukan kemampuan dirinya, maka dia akan kenal kepada Tuhannya. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengerti dirinya, dia akan mengerti Tuhannya. Karena terkadang manusia mengambil sifat Tuhannya, sombong, sifat Allah, Al-Jabbar, Al-Qahar, Al-Mutakabbir, sifat Gusti Allah nih kak. Kalau kita pakai tidak pantas. Maka orang yang mengetahui kedudukan dirinya, faman kana a'lam kana akhsyalillah. Mereka yang mengetahui kedudukannya, kekuatannya, maka manusia tak berdaya ya dan Allah Subhanahu wa taala. Lain kekelaban ilmu. Makanya Kanjeng Nabi ada bu, ana akhsyakum lillah wa atqakum lillah. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian semua. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian semua. Kenapa? Karena Nabi yang paling mengerti kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mengerti kepada Allah, semakin kenal kepada Allah,
tentunya orang tadi itu akan semakin tinggi ilmunya, semakin takut kepada Allah Subhanahu. Laisal ilmu bikathratir riwayah, bukanlah ilmu dengan banyak meriwayatkan hadis, mengucapkan kata-kata ulama, kata-kata mutiara. Wa innamal ilmu al khasyah, hanya saja ilmu itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling utamanya ilmu, paling besarnya ilmu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mulai berani bermaksiat kepada Allah, saat itu pula manusia dikatakan orang yang paling bodoh. Ati' rabbak fatusamma aqilan wala ta'sihi fatusamma jahila. Nabi SAW bersabda, ati' rabbak, taatlah kepada Tuhanmu, fatusamma aqilah, maka engkau dikatakan orang yang paling cerdas, orang yang paling pintar. Wala ta'sihi, jangan kamu maksiat kepadanya, fatusamma jahila, maka kamu dikatakan orang yang bodoh. Siapa orang yang bodoh? Orang yang bengal maksiat dekat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling bodoh ni orang yang tak ibadah dekat Gusti Allah. Orang yang paling bodoh orang yang tak gelem takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ilmu benekan kui berdebat, perdebatan, ilmu benekan kui geang-gean, kebebong sombongan, ilmu kan kui matakut dekat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa qala ta'ala wa ma ya'qiluha illal alimun. Tidaklah orang dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan daripada dunia dan seisinya. Al-amthal, bagaimana Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan gunung, menciptakan lautan, pegunungan. Mereka tidak akan mengambil ibrah, mereka tidak akan mengambil satu pelajaran illal alimun, kecuali orang yang berilmu. Beda orang yang ke pantai yang berilmu dengan orang yang bodoh. Orang yang bodoh ke pantai mereka buka aurat, telanjang. Orang yang berilmu ke pantai mereka tafakur. Masya Allah, betapa agung, betapa besar, betapa hebatnya kekuatan Allah Subhanahu wa taala menciptakan lautan tak bertepian, menciptakan gunung yang kokoh, yang kuat. Orang yang bodoh ke Bromo tak nyongok apa-apa, hanya nyongok seneng lautan pasir, seneng kawah. Orang yang berilmu lain tafakur, nambahin ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala, semakin nambahin kekuatan iman dekat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka dengan ilmu. Wa ma yaqiluha illal alimun, tidaklah mereka mengambil satu pelajaran, mengambil satu amsal, mau'izah atau ibrah, satu pitutur, nasihat ilal alimun, kecuali orang yang berilmu. Nah, orang tak ada ilmu tak bisa. Alladzina ya'qiluna 'adillah fayatadabbaruna al-akhsya 'ala ma yanbaghi. Dia bertadabbur, dia selalu memikir apa yang diciptakan oleh Allah. Bahkan yang aban tibi epekir. Betapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang hamba manusia komplit dengan akal, pikiran, dengan kekuatan. Subhanallah, kebesaran Gusti Allah. Sebenarnya badan ini pikir pak, monreng di ilmu pak. Ki bayi, tandi gigi, tembukan situng, alhamdulillah. Mon sampono bayi mau rojo gigi, pahdo orang mau ngekek, mon tepatnya suka embun. Areng bayi mon ngak gini, kujurajo di juri bayi no. Bayi naruba musen deh dia, nyanyi ngekek mon dia. Dan ini kayak pikir seneng abek nih pikir. Subhanallah, kebesaran Gusti Allah. Mata bisa memandang biru, merah, padahal benar cuma celeng bi pote. Masya Allah. Nah, orang yang sendi ilmu selalu tadabbur, ngenangen. Wa qala ta'ala wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau saja kita, kata mereka orang kafir, law kunna nasma'u, seandainya kami dahulu menerima apa yang disampaikan oleh Rasul, nasma'u mendengarkan, artinya mendengarkan, menerima apa yang disampaikan oleh Nabi, au naqilu atau kita mempunyai akal, berakal, walaupun mereka pintar tapi kafir, maka tidak dikatakan berakal. yakni memikir atau bertafakur fi hikamihi wa ma'anihi. Disampaikanlah Al-Quran kepada mereka, mereka berfikir, mereka
mencari ilmu daripada Al-Quran, karena mereka tidak berilmu, dikatakan tidak berakal. Ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kita tidak akan menjadi orang yang menjadi penghuni-penghuni daripada api neraka sa'ir. Karena syarat orang yang terus selamat dari neraka dua, nasma'u naqilu, dengarkan dan angan-angan. Ngaji sampean nika, ngaji. Di ngaki ongku pengajian nika. Marsine keker-peker, lakonen Mas. Sop aja jadi orang yang takut dekat Allah Subhanahu wa taala, selamat dari apa neraka. Orang-orang kafir nika kesalahannya cuma yang dua. Lau kunna nasma'u, kalau saja kita mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi, au naqilu, atau kita dengan akal kita mau kita memahami daripada isi Al-Quran, hikmah-hikmah yang terkandung dalam Al-Quran, makna-makna yang terdapat di dalam Al-Quran, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kita tidak akan menjadi orang yang masuk ke dalam neraka sa'ir. Karena kita tidak mau menerima, tidak mau mendengar, tidak mau berangan-angan, maka kita tidak selamat. Maka jadi orang yang puji dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka orang yang dipuji siapa mereka? Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana, menjadi pendengar yang baik, mampu mendengarkan dan mampu mengamalkan apa yang telah didengar. Bukan hanya sekedar mendengar, tapi mengamalkan, melakukan apa yang ia dengar. Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Dia mengikuti, dia melakukan, dia mengamalkan apa yang terbaik dari apa yang didengarkan. Bener sekap pina bareng saya dingaki, tetapi bareng si bagus elakonen saya dingaki. Wa qala ta'ala, terakhir dari ayat Al-Quran, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Jelas tidak sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Tidak sama orang yang berilmu dan orang yang bodoh. Tak pada orang bodoh bi orang ngerti, tak pada. Hal yang kanto istifham ingkari, tak perlu jawaban. Ya, tak perlu jawaban, bukan hal yang membutuhkan jawaban, tapi istifham ingkari yang pasti jawabannya tidak sama. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Jelas tidak sama antara orang bodoh yang berilmu, orang berilmu dan orang bodoh tidak akan pernah sama. Bicaranya, perbuatannya, penengah-nengah, pegulino, sebarang tak pada orang bodoh yang di ilmu nih. Al jahil kalamuhu kal himar wasukutuhu kal jidar. Orang bodoh jika dia berucap kal himar, seperti hewan himar, wasukutuhu kal jidar, jika dia diam seperti tembok. La yanfa'u wa la yadur, tak beri manfaat tak beri mudarat. Orang bodoh, orang bodoh. La gharbata lil alim wa la watana lil jahil. Tidak ada tempat mengembara bagi orang yang berilmu dan tidak ada tempat berteduh bagi orang yang bodoh. Artinya orang yang berilmu dimanapun dan kapanpun dia pasti akan dibutuhkan oleh masyarakat. Wala gharbata lil jala wala watana lil jahil. Orang yang bodoh tadi tempat, tak ada tempat bagi orang yang bodoh. Orang bodoh la salah wat ruwet orang bodoh. Maka kebodohan anggap sebagai penyakit yang akan mematikan. Bagaimana tugas kita? Sedikit demi sedikit kita buang penyakit tersebut dengan cara mencari ilmu, ngaji. Sop aja kuliban panjenengan tak dadi orang yang bodoh. Mun terus bodoh tak ngaji, terus bodoh tak ngaji, ya mati dalam keadaan bodoh, Pak. Orang yang paling bodoh, orang yang tak takut ke Gusti Allah, tak usah ngaji, tak bisa. Tanpa ilmu tak bisa takut ke Gusti Allah, tak bisa. Orang yang ilmu namun tak manfaat tak bisa takut kok. Al-ilmu nafi' huwa al-ilmu alladhi yuaddi sahibahu ila al-khawfi wal khasyah. Ilmu yang manfaat, maka ilmu tadi itu akan mengajak orang tersebut untuk semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadzal ilmu nafi'. Adapun ilmu yang tak manfaat, semakin jauh, semakin berani, semakin bermaksiat, bukan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada hamba seseorang khairan, dihendaki, diharapkan kebaikannya, akan dijadikan orang yang baik, yufaqihu fiddin, maka orang tadi itu akan diberikan pengertian di dalam urusan agama. Orang sing ngaji berarti sampeyan nyar pakiring bagus pangeran.
may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang gelem nyari ilmu nika berarti Allah Ta'ala mengharapkan menghendaki kita menjadi orang yang baik, yang khair, ucapannya khair, perbuatannya khair. Kenapa? Buktinya kita mau mencari ilmu. Sedangkan Nabi pernah bersabda, orang yang dijadikan, orang yang dikehendaki menjadi orang yang baik, tandanya adalah orang tadi itu akan diberikan pengertian di dalam urusan agama. Wa innamal ilmu bita'allum, sedangkan ilmu tidak bisa kita capai dengan gampang, dengan mudah. Bita'allum, kelaban ngaji bisa lebat sejauh YouTube, internet, Facebook. Ya mun semak-semak no apa lebat YouTube. Entar apa? Mbak Sari hadir Gus, karo Mbak Sari hadir. Pajaran Timur hadir. Di mana ada jere? Are dah, Lautun, Ranca ikut ngaji, karo Ranca ikut ngaji lah datang apa? Karo Ranca. Tampung ngaos, karo ning disedina. Tak kenceng keng sengkah. Beda ki YouTube nih kan supaya orang jauh, hanya orang yang jauh dari tempat, dari ulama, jauh dari tempat pengajian diberikan YouTube sebab supaya manfaat. Lemon sesemak no apa lewat YouTube? Ngaji gula. Padahal gula tak teman ngaten lah. Gula pun gula aku ngaji Gus. Oh, mosok engki lewat YouTube kan pada. Oh, tak pada. Jarang kabidung tedungan saya ngaji. Nanti nak cek dung tedungan kaki monte ngocebreng tempar ya bang. Ada usaha ya, ada riyadhah. Orang ngaji terus ajegan aja lenetok nih pun rintangan bodoh boy. Moro penyakit ada datang, penyakit ngoronyo, nyelo cetak. Mun baca ngaji ada bayi pokok. Keton gula. Penyakit moro datang kapi. Aneh mau nyungok bal-balan sehat, nyungok tarik tambang sehat. Masa jungman junggon sak jam 2 jam kuat. Ngaji karo ning 3 prapat awah ya tok. Nah, jadi mun sampean gelem ngaji nika innamal ilmu bita'allum, orang yang gelem ngaji yang mencari ilmu dengan cara mengaji, maka orang tersebut akan dijadikan orang yang khair, yang baik. Mungkin benih sampean anak sampean, benih anak sampean mungkin kompe sampean ring bagus. Amin Allahumma amin. Mangkana ngaji ya. Ngajak tikel masih tak gelem demak mon kulaku kaki ngaji pelan ora jemput teben minggu onjang kok anu kita siap ngaji tak siap ngare ngabini ya boy ngaro ngaji ya ngaji matur muga dadi ilmu sing manfaat iki banyak keterangan nih saya terakhir paling akhir ngaji de orang seandik telok sifat ulama fuqaha ulama orang yang bijaksana, ulama halim, fuqaha orang yang mengerti fikih, ulama orang yang berilmu. Jangan kita tertarik kepada orang yang tidak berilmu. Jangan sampai ngaji kecuali orang yang berilmu. Jangan kita mengambil ilmu kecuali mempunyai 3 sifat. Halim, orangnya bijaksana. Faqih, orangnya mengerti ilmu fikih. Alim, orangnya berilmu. Jangan karena pakaiannya, karena surbannya, karena jubahnya kita tertarik. Ilmunya seperti apa? Kalau penyampaiannya ilmiah, ngaji dari sera boy, Kiai fulan, Habib fulan, Ustadz fulan. Selama andik 3 kriteria, halim, bijaksana, tidak memprovokasi. Saya nggak loh, cak ngaji dak ruang kake. Cak ngaji dak orang ide ya, area tak ngaji ilmu, orang ngaji permusuhan berarti ya. Halim, bijaksana. Alim, berilmu. Faqih, orang yang faqih, ahli ilmu faqih. Mun karo pinter ceramah cek dadi okoran, Pak. Termasuk tanda kiamat, kathirul khutaba qalilul fuqaha. Di antara tanda-tanda kiamat, kathirul khutaba, banyak penceramah, khatib. Banyak penceramah. Tak cukup orang tua. Pil dacil beda karena kini ceramah tak cukup penceramah ring bini ceramah kapi mungkin tak cukup mereka banci berasa ceramah mereka ping korsena ping tojun semua
Hadirin hadirat, mari kula bareng bi orang nikah. Ewan orjo nih. Asebedaan kula. Mak tungaren cek ramen nah. Beda organ, beda gitar. Ku tak bareng dari sorba aja seping ruan lena lah bareng bi banci. Jadi kiai bersih di banci. Cak tertarik mun sampean ngak nikah. Gila non sebu maaf, 1000 maaf. Benetan kau lah rumah salim lah. Tapi mengambil ilmu sumbernya harus jelas. Ulama orang yang bijaksana, fuqaha orang yang mengerti fikih. Lah orang yang tidak mengerti fikih Anda jadikan sebagai panutan, Anda ambil ilmunya dari mana? Lawang dia tidak mengerti tentang ilmu agama kok. Tak tahu montuk demah, guruna siapa? Man ta'allama al-ilma bighairi syaikhin fasyaitanu syaikhu. Barang siapa yang mencari ilmu, mengambil ilmu tanpa guru, maka setan yang akan menjadi gurunya. Jangan sembarangan menjadikan seorang guru murabbi sebagai murabbi ruhina wa gulubina, pendidik kita, panutan kita. Jangan semua orang jadikan pendidik, menjadikan panutan. Kecuali 3, ulama orang yang bijaksana, fuqaha orang yang mengerti ilmu fikih, ulama orang yang berilmu. Orang yang sandi ilmu baru kita ambil, kita undang, kita mintai nasihatnya, kita mintai ilmunya. Jangan karena viral, kayak nyari viral nih, nguncung kiai, oh tapatnya viral aja, mosok nguncung kiai nyari viral sambian, mau tak viral tapatnya yonceng sih dia, nguncung kiai apa aja, kemana ada YouTube, oh tapatnya kiai mau ada YouTube ya, korang viral. Mbak Abdullah tak viral pak, tapi viral ning akhirat. Percuma viral ning dunia tapi tak viral ning akhirat. Terkenal ning dunia tapi tak terkenal ning akhirat. Al-Walid Kiai Khalil, ada saya terkenal, ada saya kenal, mungkin lebih kenalan kula timbang ring tua, timbang abah kaula. Apa kemudian kula lebih molje karena lebih terkenal? Lah, kam min masyhur bi barakatil mastur. Berapa banyak orang yang terkenal berkah daripada orang yang terkenal. Ki Ali Murtada besuk andik guru tak terkenal. Al Habib Alwi bin Segaf As-Segaf, para ulama andik guru kapi guruna pakala bi santrena. Apa termasuk santrenya lep? Lah, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Tak mungkin teti pendidik yang baik menjadi Sultanul Aulia kecuali dengan guru saya nonton. Saya guru Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, ada saya tahu. Al-Imam Al-Juwaini guru Syekh Abdul Qadir. Al-Imam Juwaini guru Syekh Abdul Qadir. Tanpa Imam Juwaini, Syekh Abdul Qadir tak bakal menjadi orang hebat, orang yang sukses. Maka penting murabbi nega. Guru saya takut dunia akhirat bi sampean atau orang sampean atau orang saya sampean yang dunia nega. Nyari orang pak malah berpegangan sampai akhirat, sampai swarga tegukna, sampai swarga kula atau bener kunco mak tura apolong neng dunia tapi apolong sampai swarga nyari mun sampean tak nemu mangken ketemu waku lah gandol tak bisa. Harus andi pegangan guru murabbi ini kenyamanan sesaka emak dengan dekat dengan mereka, dekat dengan ulama fuqaha. Ulama orang yang halim, orang yang mengerti fikih, orang yang berilmu, kita semakin sempurna ibadah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hilang sifat kesombongan, hasud, iri, dengki, ya. Maka ketika Anda menjumpai seseorang murabbi yang seperti ini, pegang erat-erat dia. Gigit dengan gerahangmu. Dengan sekuat-kuat mungkin, jangan sampai kau terlepas daripadanya. Karena satu saat kamu lepas darinya, maka kita akan terombang-ambing kehidupan di atas dunia. Tandi arah mana, tandi panutan, tandi murabbi. Ketika nemu orang sing aneh teguh waudu keke kalaban gigi gerahang saya paling kuat. Artinya keke benekene keke balik keke kiaina. Artinya saking dari kuatan neku dak rumah sampean terus teguh cek sampai lopot nih supaya selamat dunia akhirat nih mun kulit sampean tadi guru norok disa norok disa terombang-ambing akhirat. Beda angin barat ikut ke barat, angin timur ikut ke timur, enggak kapas.
nggak nyanyian dek mbian. Ada angin timur, kau ikut ke timur dia apa? Harus sebab tadi tekuan ruah. Ibarat layangan, ada tali penghubung dari murabbinya, dari orang yang mengatur layangan. Layangan akan ke kanan jika orang yang memegang tali kendali ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, tergantung dari orang dia. Nah, kita sebagai layang-layang harus ada penghubung dengan guru yang akan mengontrol kita. Kanan, kiri, terus, mandek, mencelok. Ya enggak lah jangan dia. Ketika terputus, benangnya terputus, ampun, tak terkendali bonan, terombang-ambing. Tak temu bonan. La syarqian wala gharbian, tak temu barat, tak temu timur, tak kenal bonan. Maka kita debi nikah. Nih, make saya takut gula nikah manfaat. Karena berhubungan nikah. Bereng mixer hubungan bereng setrum. Tanpa berhubungan tak ada manfaat nikah. Tak bisa mengeluarkan suara. Lampu bisa odi karena berhubungan nikah. Nah, hubungan nikah irtibatnya mana? Hubungan dengan pusat. Karena sampai ngocak dekengan pusat. Pusat mate. Pusat jelek. Ya, maka cek kapin orang yang ke pusat, yang ke sebagai dekengan, mele orang. Ya, jangan sembarangan. Mengambil ilmu dari orang-orang yang tidak jelas, bahaya. Ya, bukan semakin dekat semakin jauh, bukan semakin takut semakin berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Maka yang dimaksud dengan murabbi di sini adalah bukan guru yang mengajarkan kita besar berapa juz, la bisigharil ilmi qabla kibarihi. Dari lepa-lepan kada are tang guru mulai kenek dia. Dari alif ba ta sa kiai kampung dulu sampai sekarang tetap terjalin. Jangan kemudian kita lupa kepada guru. Mereka beristilah kacang lupa akan kulitnya. Ketika sudah terlepas terbuka dari kulit, kacangnya lupa kulitnya ya. Maka yang dimaksud dengan murabbi di sini adalah alladzi yurabbin nas bisigharil ilmi qabla kibarihi. Guru yang mengajarkan ilmu tauhid, ilmu keesaan, ilmu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang mengenalkan sifat-sifat Allah ning sifir lah. Kelas sifir, ya kelas ibtida, guru-guru ne sampean neka guru neka murabbi neka. Tanpa mereka kita tidak akan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena mereka murabbi yang menuntun, yang mengajarkan kita, ma araftu rabbi, kita tidak akan pernah kenal kepada Tuhan kita. Alhamdulillah andi guru. Siapa nak wa bilon mantan guru, ada mantan guru ya. Mohon mantan bine ya. Ya. Mantan bine. Mohon mantan guru tak ada, guru sampai akhirat. Mohon ki beda hubungan. Ya, selama ki beda hubungan, maka terjalin hubungan kelak, maka selamat insyaallah. Jadi bone guru polon wah, ada ya Syekhul Futuh. Ya, guru besar kami. Guru senek kene tak angkep, guru sekene angkep. Guru kampung, kiai desaan angkep neka. Ya, muter-muter detail masih manfaat. Tak apa-apa semua abid mantep. Sekali-kali buat ngaji abid deh lah. Mau seorang saya mau nyegula kan selesai sangkun gula selain pak. Mau urusan soal suan dah. Jelas suan gula saya sampean karo nyaman. Aonggu akhirnya mau cak lah sojo abid masih kau jelas sogia. Deh tambah mau nalako neros ngelembur ngaji tak gelem neros. Culi ngojo meto. Mulai ngedi wallahu a'lam yo aja cek seneng aja. Masya Allah ya termukai paling semangat nyari ilmu ya. Ilmu sebisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum amal ya, sebelum berbuat maka ilmu pakade, ngaji kade, sebelum haji, sebelum umroh, sebelum zakat, sebelum sholat, sebelum perbuatan apapun kita harus dilandasi dengan ilmu. Mencari ilmu jangan sembarangan, jangan kita ambil dari syekh Google. Bahaya syekh Google ya. Akhirnya internet mate, asyena mate gia, apa internet mate. Nyari guru setepak, ulama, fuqaha, ulama. Ini kata bunak Imam Abdullah bin Abbas, kunu rabbanina, ulama'a, fuqaha'a, ulama'a.
ketika Anda menjumpai orang seperti ini, 3 sifat, halim, alim, faqih, dia bijaksana, dia mengerti ilmu agama, dia pintar urusan fikih, ambil ilmunya. Jangan mencari guru yang jawabannya hanya menurut saya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Menurut saya. Lah menurut kaki siapa mah itu nurut saya? Menurut ilmu, menurut Imam Fulan bin Fulan di kitabnya ini ada istimbatnya, ada sumbernya, ada kekuatan landasan hukumnya, bisa dipertanggungan jawab sampai akhirat. Ya, maka cek ban seroben ya, fasalu ahlal ilmi in kuntum la ta'lamun. Fasalu ahlal ilmi in kuntum la ta'lamun. Tanya ada orang ahli ilmu ya, tanya ada orang-orang fasalu ahla dzikri, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ai ahlal ilmi. Tanya ada orang ahli ilmu, orang ban seroban tanya ki fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita tidak mengerti sesuatu hal, kita tidak mengerti tentang ilmu, maka jangan malu-malu kita bertanya. Tanya kepada ulama, tanya kepada mereka yang mempunyai kriteria tersebut. Jangan kita malu, jangan kita malu mencari ilmu, todus ngaji, todus de tengah. Lah, malu bertanya, sesat di jalan. Jalan akhirat perlu ilmu supaya kita digampangkan menuju akhirat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kelebihan ilmu jaban seroban fasalu ahla dzikri, bener ulama neng ayat ini kah ahla dzikri, ahlal ilmi, orang seucapannya, perbuatannya bisa kita tiru, bisa kita ambil pelajaran dari mereka. Maka tanyakan warok neng apa, takok neng apa ya, baru tetiaki murabbi, tetiaki panutan tunya akhirat. Muga tetian masih manfaat. Amin Allahumma amin. Babun yata'ahadu ashabahu bil mau'izah wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin wa sahbihi